Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutin lagi ya tentang pengenalan Kotlin selanjutnya, yaitu pengenalan mengenai type system. Type system ini adalah rule atau cara gimana kita mendefinisikan variabel. Jadi secara teori, cara mendefinisikan variabel itu kita gunakan var atau val. Mengenai var atau val sudah ada di video sebelumnya. Kemudian nama variabelnya ini masuk di wajib. Kemudian tipe datanya ini opsional karena nih si Kotlin bisa melakukan type inference namanya. Jadi dia bisa typing sistemnya itu bisa memperkirakan, oh ini kalau dia ada kutipnya ini string nih. Jadi kita nggak usah nulis. Kemudian value. Nah value ini wajib, ya, bukan opsional nih, saya salah catat nih. Kemudian defaultnya semua variabel di Kotlin default nilainya adalah non null. Jadi tidak boleh null. Jadi dia nggak nerima tipe data yang kosongan atau null. Kalau kita mau bikin dia bisa nullable, kita harus secara eksplisit menyebutkan ini variabel bisa dinulkan atau tidak. Contoh nih ya, kita nulis secara normal nih val nama titik 2 tipe data, kemudian kita kasih nilai. Ini benar boleh. Tapi kalau misalnya kita kasih val nama tipe data, kemudian kita langsung kasih null, dia nggak mau karena dia sifatnya tadi ini non null. Kalau mau dibuat null, maka caranya adalah kita buat nullable string. Jadi string di Kotlin tidak sama dengan nullable string. Caranya val nama string kemudian kasih tanda tanya ini. Nah, kemudian baru ada kata-kata apa nilainya null, itu baru bisa. Kalau yang null, kemudian kita isi variable, kita isi value juga bisa, boleh. Jadi nanti kalau dipakai di Android, kemudian teman-teman ketemu variabel kok ada tanda tanyanya, ya nggak usah bingung, itu adalah variable null label variable. Contoh nih, kita sudah nyiapin codingan. Misalnya saya punya variabel nama, var nama, terus saya kasih nama Soko, kemudian alamat saya kasih kosongan, ya. Kasih misal Malang ini ya. Perhatikan bahwa di sini saya nggak ngasih ini tipe data, nggak kasih tipe data string ini ya. Nah, string ini nggak tak kasih, tapi biarin aja. Sekarang kita lihat ini bisa dijalani apa enggak. Kemudian yang baru lagi saya pakai template, string template di sini sama yang biasa gini. Ini mungkin teman-teman sudah familiar yang dari Java, dari PHP, bisa kita tambahin begini. Cuma kalau kelemahannya yang begini, kita mau nambahin string lagi, kita nambah lagi, kutip lagi gini ya. Ini nggak menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin dia nama, alamat saya di gini ya. Kalau normal gini ya. Nih. Kalau misalnya pakai string template gini, tinggal alamat saya, tapi dikasih string di sini alamat. Nah ini lebih gampang ngetiknya. Secara ini jauh banget kan nih. Nih kutip sama tambah ini di keyboard jauh sekali ngetiknya. Nah sekarang kita coba dulu. Nah, jalan. Jadi untuk nyetak string, sekarang saya rekomendasikan gunakan cara yang kedua ya. Jangan gunakan cara yang pertama ini. Cara lama. Better ways. Nah, ini secara dari jumlah ngetik sama jumlah perpindahnya jari juga lebih cepat yang bawah. Nah, ini sama ya. Hai, nama saya Soko, alamat saya di mana? Oke, kurang di. Nah, kemudian kalau ini dijalankan, oke, berhasil. Sekarang kita bisa nggak sih ngasih null ke nilainya var? Var, ingat, var itu merupakan sebuah variabel. Value bisa lagi juga variabel, tapi tipe read only value-nya. Kalau var, nah kalau si var bisa nggak sih nama? Kita kasih nama null. Kita kasih nilai null. Nah, nggak bisa. Si Kotlin-nya protes. Ini lihat protesnya apa? Null cannot be a value of non-null string type string. Nah, ini kalau mau di benerin, maka namanya ini kita kasih ya, harus dikasih tipe data string, kemudian dikasih tanda tanya. Nih kayak gini. Baru dia jalan. Kalau ini kita print lagi, ini mau nih. Nah, ini ya. Di yang bawah dia sudah jadi null nih.
Nah, ini ya, kelihatan ya. Di bawah dia juga jadi 0. Nah, kalau mau dibikin variabelnya 0, nah ini harus ada tipe datanya. Bisa nggak kalau misalnya gini? Nah, nggak mau ya, ingat ya, nggak mau ya, harus ada tipe datanya. Tipenya yang dulunya 0 apa? 0 string. Oke. Terus kalau misalnya kita hapus lagi. Ini tanpa begini. Ini, kemudian si nama ini mau kita kasih apa ya? Kalau sudah bisa ya. Ini si nama ini kita kosongin. Misalnya gini ya, keluar nama gini tok. Ya. Nah, ini juga nggak bisa. Si Kotlin minta dia di initialize. Nah, initializer-nya apa? Ya, udah gini. Kalau nama kemudian kita kasih kutip-kutip ini, nanti si Kotlin-nya type inference-nya, type sistemnya langsung bilang, oh ini string. Tapi kalau misalnya kita kasih 3 gini juga, atau kita kasih 0, dia nanti bakal anggap ini sebagai sebuah angka. Jadi hati-hati menggunakan ini. Ini kalau dia kutip dianggap string, kalau dia angka dianggap angka. Oke, mungkin itu dulu masalah type sistemnya ya di Kotlin. Jadi udah jauh lebih menyenangkan ya daripada harus ketemu 0 di runtime. Mending ketemu 0-nya di compile time. Ya, kalau ada tanda tanya berarti dia null label string. Kalau tidak ada tanda tanya, dia ada tidak non-null label string. Ini juga berlaku untuk tipe data yang lain ya, yang bisa jadi angka, integer, float, atau custom class. Dia juga bisa dibuat kayak gini, bisa null label, bisa non-null label. Nah, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan dilanjutkan lagi belajarnya nanti. Setelah ini kita lanjutkan dengan control flow di Kotlin mengenai if dan when. Untuk sekarang kita nikmati dulu, pahami dulu, diresapi dulu maknanya, kenapa kok non-null, kenapa kok harus ada tanda tanyanya, boleh nggak dinulkan, boleh. Terus diperhatikan dengan baik-baik, dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya sementara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.